Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya shop Healer lengkap untuk One Piece Chapter 1098 sudah dihidangkan oleh para leaker. Sebelum kalian menikmati shop Healernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Satu tambahan lagi dari Mimin, jangan lupa untuk siapkan tisu ya nakama. Bukan untuk mengelap Johnny kecil kalian, tapi untuk berjaga-jaga agar air mata tidak menetes dari mata kalian. Karena chapter 1098 ini penuh dengan bawang. One Piece chapter 1098 mendapatkan judul Birth of Bonnie, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kelahiran dari Bonnie. Pada cover chapter kali ini, Oda menggambar Brook yang mengenakan sempak dengan pesan permintaan maaf dari Eiichiro Oda. Saya tidak bisa menyelesaikan gambar tepat waktu. Maaf. Maksud dari pesannya tersebut yaitu Oda tidak dapat menyelesaikan naskah dari chapter di minggu ini. Jadi banyak halaman yang tidak sepenuhnya selesai. Beberapa panel hanya berupa sketsa saja. One Piece chapter 1098 diawali dengan melanjutkan kilas balik dari Bartolomeu Kuma. Jinny diculik dengan tujuan untuk dijadikan sebagai istri dari salah seorang Tenryubito. Namun pada chapter kali ini, para player tidak bisa melihat siapa Tenryubito yang menikahinya. Diberitakan bahwa seluruh pasukan tentara revolusioner yang dikomandoi oleh Jinny di bumi hanguskan dalam insiden penyerangan tiba-tiba yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Setelah insiden penculikan Jinny, pergerakan pasukan revolusioner semakin barbar. Bahkan Kuma terlibat dengan lebih intens dalam pertarungan yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Diperlihatkan sebuah momen ketika pasukan revolusi merekrut orang-orang dari kerajaan Goa, yang merupakan tempat yang menjadi kampung halaman milik Dragon. Tepat setelah itu, Kuma langsung berteleportasi ke sebuah pulau untuk membantu para pemberontak di sana, dan Kuma berhasil menyelesaikan perang di pulau tersebut sendirian. Kemudian pada chapter 1098 ini dijelaskan jika Bonnie adalah anak yang lahir dari Jinny dan sang Tenryubito biadab itu. 2 tahun kemudian, Jinny terjangkit sebuah penyakit mematikan yang bernama Sapphire Scale. Penyakit Sapphire Scale adalah penyakit yang sangat langka, bahkan lebih langka dari Amberlid Syndrome, penyakit yang diderita oleh Law saat dia masih bocil. Gejala dari penyakit Sapphire Scale ini yaitu ketika pasien bersentuhan dengan cahaya alami, baik itu sinar matahari atau cahaya rembulan, Sapphire Scale menyebabkan seluruh tubuh mereka menjadi biru dan kulit mereka menjadi lebih keras seperti batu atau terlihat seperti sisik. Jinny menjadi tidak dikenali karena penyakit tersebut sehingga si Tenryubito bangsat itu membebaskannya dari perbudakan. Wajah milik Jinny yang sudah terjangkit penyakit Sapphire Scale tidak diperlihatkan pada chapter kali ini, di mana kita hanya mendengar suaranya saja. Setelah dibebaskan oleh Tenryubito, Jinny kemudian kembali ke kerajaan Sorbet dan meminta bantuan dari para orang tua yang ada di daerah dekat gereja milik Kuma untuk membantunya merawat Bonnie. Kemudian Jinny menelpon pasukan revolusioner dari dalam gereja di mana dia tinggal bersama Kuma. Jinny berhasil menelpon mereka dan dia pun berkata, "Aku benar-benar ingin melihat kalian semua sekali lagi. Tapi ini adalah sebuah perpisahan." "Apa?" ucap Ivankov. "Apa yang kau katakan? Jinny, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Di mana kau sekarang? Aku akan pergi ke sana, segera!" teriak Kuma. Selama percakapan di antara mereka, pasukan revolusi berhasil mengidentifikasi lokasi dari Jinny, sehingga Kuma langsung berteleportasi ke kerajaan Sorbet. Jinny mengucapkan satu kalimat terakhir kepada Kuma melalui Denden Moshi, tetapi Kuma tidak bisa mendengarnya karena dia sudah terlanjur melakukan teleportasi ke tempat Jinny berada. "Kuma, aku mencintaimu," ucap Jinny. Kuma tiba di kerajaan Sorbet, tetapi Jinny sudah meninggal. Kuma menguburkan Jinny dengan tenang. Nama Jinny tertera di makamnya. Kuma memutuskan untuk membesarkan Bonnie dengan bantuan para orang tua yang tinggal di dekat gerejanya. Kuma sering melakukan teleportasi untuk membantu pasukan revolusioner. Pada chapter kali ini diperlihatkan bagaimana kegiatan Kuma dengan pasukan revolusioner termasuk melatih Sabo. Namun sayangnya penyakit Sapphire Scale milik Bonnie mulai berkembang, sehingga Kuma memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusioner dan merawatnya. Dragon mengizinkan Kuma untuk mengundurkan diri dari pasukan revolusioner, dan Dragon mengatakan kepada Kuma bahwa dia akan meminta semua dokter yang dia kenal. Siapa tahu salah satunya bisa membantu Bonnie.
Kuma tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengobati Bonnie. Jadi dia memutuskan agar Bonnie tidak boleh meninggalkan gereja untuk menghindari cahaya alami dari luar. Kuma mulai membawa buku-buku tentang pulau-pulau yang berbeda untuk dibaca oleh Bonnie. Jika kau bisa berpergian, kemana kau ingin pergi, Bonnie? Tanya Kuma. Kuma dan Bonnie menikmati waktu bersama, menari, dan hidup sebagai ayah dan anak perempuan. Wajah Bonnie terlihat sudah menjadi sisik-sisik berwarna biru karena penyakit Sapphire Scale miliknya, sehingga Kuma memanggilnya Jewelry. Beberapa tahun berlalu, saat ini kita berada di 6 tahun yang lalu dari waktu sekarang. Bonnie sudah berusia 5 tahun. Kuma berbicara dengan seorang dokter tentang penyakit Bonnie. Dokter memberitahunya bahwa meskipun Bonnie tidak pernah bersentuhan dengan cahaya alami, penyakitnya akan semakin parah seiring bertambahnya usia, dan dia akan meninggal ketika dia berusia sekitar 10 tahun. Bonnie mendengar percakapan itu, tetapi dia hanya mendengar bagian sekitar 10 tahun. Bonnie sangat bahagia karena ternyata dia salah paham bahwa dirinya akan sembuh ketika dia berusia 10 tahun. Kuma selalu memberitahunya dengan optimis bahwa penyakitnya akan sembuh suatu hari nanti. Namun untuk saat ini Kuma tidak bisa memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya pada Bonnie, dan Kuma pun tidak tahu harus berbuat apa. 1 tahun lagi telah berlalu, sekarang kita berada 5 tahun yang lalu. Dari waktu sekarang, Bonnie sudah berusia 6 tahun. Pada akhir chapter, diperlihatkan Raja Bekori, mantan Raja Sorbet, kembali ke kerajaan Sorbet dan mulai membunuh seluruh warga dari kerajaan miliknya. Dan orang-orang segera meminta bantuan dari Kuma. Akhirnya terungkap sudah alasan mengapa Kuma dengan sukarela mau dimodifikasi dan dijadikan bahan kloningan oleh Dr. Vegapunk. Semua itu demi kesembuhan dari Bonnie. Bonnie saat ini sudah berumur 12 tahun. Itu artinya dia sudah sembuh dari penyakit Sapphire Scale miliknya. Dan satu-satunya sosok yang dapat menyembuhkannya adalah Dr. Vegapunk. Itulah mengapa Bonnie kecil sempat beberapa kali berada di Pulau Egghead bersama dengan Kuma. Dan alasan mengapa Vegapunk tak ingin Bonnie melihat memori milik Kuma adalah karena Vegapunk tak ingin Bonnie mengetahui jika ayahnya yang sebenarnya bukanlah Bartolomeo Kuma. Pada akhir One Piece chapter 1098, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Semoga kondisi Oda baik-baik saja karena pada chapter 1098 ini dia tak bisa menyelesaikan gambarnya. Bahkan dia membuat permintaan maaf langsung pada cover chapter kali ini. Jika benar-benar sedang tidak sehat, semoga Oda Sensei lekas sembuh. Ayo nakama Opler, kita doakan agar Oda Sensei selalu diberikan kesehatan. Amin. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video mengenai rangkuman manga One Piece chapter 1098. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.